Halo guys, kembali lagi bersama saya Yefta Joy. Di sini kita akan membahas tentang sinyal conditioning. Jadi apa itu sinyal conditioning? Dalam dunia elektronik, pengondisian sinyal adalah manipulasi sinyal di analog sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan tahap berikutnya untuk diproses lebih lanjut. Dalam aplikasi konverter analog to digital, pengondisian sinyal termasuk pembatas tegangan atau arus dan penyaring anti-aliasing. Dalam aplikasi rekayasa kontrol, umumnya memiliki tahap penginderaan yang terdiri dari sensor, tahap pengondisian sinyal, di mana biasanya penguat sinyal dilakukan, dan tahap pemrosesan, sering dilakukan oleh ADC dan mikropengontrol. Nah, penguat op-amp biasanya digunakan untuk melakukan penguat sinyal dalam tahap pengondisian sinyal. Dalam beberapa transducer, fitur ini akan melekat misalnya pada sensor efek Hall. Dalam elektronika daya, sebelum memproses sinyal masuk yang dirasakan oleh sensor seperti sensor tegangan dan sensor arus, pengondisian sinyal menskalakan sinyal ke level yang dapat diterima oleh mikroprosesor. Di sini pengondisian sinyal yang kita bahas hanya ada 4, yaitu pembagi tegangan, op-amp inverting, op-amp non-inverting, dan op-amp sebagai komparator. So, cek. Nah, di sini kita akan membahas rangkaian pembagi tegangan. Pada dasarnya, rangkaian pembagi tegangan terdiri dari dua buah resistor yang dirangkai secara seri. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh dari rangkaian pembagi tegangan. Nah, bisa kita lihat di sini rangkaian di resistor 1 menunjukkan angka 8,81 volt. Bagaimana jika kita ganti 1K? Di resistor akan menunjukkan 7,38 volt. Nah, jadi fungsi dari pembagi tegangan ini di rangkaian elektronika adalah untuk membagi tegangan input menjadi satu atau beberapa tegangan output yang diperlukan oleh komponen lain di dalam rangkaian. Terdapat dua bagian penting dalam merancang pembagi tegangan, yaitu rangkaian dan persamaan pembagi tegangan. Nah, bagaimana bisa mendapatkan hasil 7,38 ini? Rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini sebagai contoh kita memberikan tegangan input sebesar 9 volt pada rangkaian pembagi tegangan. Jadi seperti ini rumusnya. Vin sama dengan 9 volt, R1 1000 ohm, R2 220 ohm, berapa Vout-nya. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, ini kita akan membahas tentang op-amp inverting. Jadi, apa yang dimaksud dengan inverting? Inverting adalah penguat yang mempunyai sifat membalikan sinyal input sehingga akan diperoleh sinyal output yang merupakan kebalikan dari sinyal input. Jadi yang dimaksud adalah ketika input berupa positif 1, maka output yang dikeluarkan akan menjadi negatif 1. Nah, bentuk sinyal input output rangkaian inverting pada dasarnya digunakan sebagai pengondisian sinyal input sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguat untuk diproses. Nah, sekarang kita akan rangkai. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini inputnya sebesar 12 volt, resistor 10K, dan resistor kedua 10K. Nah, inputnya adalah minus 12. Jadi, ketika input positif, maka keluarannya akan negatif. Nah,
Coba kita ganti resistornya menjadi 5K. Nah, jadi seperti ini. Maka rumus yang didapat adalah R2 minus R2 dibagi minus R1. Seperti itu. Nah, jadi V-in tegangan masuk, resistor in resistansi input, yang R2 ini adalah resistansi feedback, dan V-out-nya tegangan keluar sinyal keluar. Penguat ini mempunyai ciri khusus yaitu sinyal keluar mempunyai beda fase sebesar 180 derajat. Pada rangkaian penguat yang ideal memiliki syarat bahwa tegangan masukan sama dengan 0 dan impedansi masuk tidak terhingga. Jadi, pada dasarnya penguat inverting digunakan sebagai pengondisian sinyal inputan sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguat untuk diproses. Jadi, ini adalah salah satu rangkaian op-amp inverting. Nah, sekarang di sini kita akan membahas fungsi penguat non-inverting. Jadi, fungsi penguat non-inverting kurang lebih sama dengan penguat inverting, hanya saja polaritas output yang dihasilkan sama dengan sinyal inputnya. Keluaran sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil hingga mikrovolt, sehingga diperlukan penguat dengan impedansi masukan rendah. Rangkaian penguat non-inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Nah, sekarang akan kita rangkai. Jadi ini adalah salah satu contoh rangkaian penguat non-inverting. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa masukan dari baterai adalah 1 volt. Nah, terus ketika sudah masuk di rangkaian ini, keluarannya akan menjadi 2 volt. Nah, itu rumusnya adalah R2 per R1 ditambah 1. Jadi, coba kita ganti menjadi 20K. Maka akan menjadi 3. Nah, jadi rumusnya yaitu R2 per R1 ditambah 1 yang menghasilkan 20K dibagi 10K ditambah 1 yaitu 3 volt. Ini adalah contoh dari non-inverting. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini rangkaian inverting op-amp dan ini adalah rangkaian non-inverting op-amp. Jadi dapat kita lihat ya, kalau rangkaian inverting op-amp itu hasilnya keluaran output akan menjadi minus dan yang non-inverting op-amp akan menjadi positif seperti tadi. Jadi fungsi dari penguatan inverting kurang lebih sama, hanya saja polaritas output yang diterima yang dihasilkan sama dengan sinyal inputnya. Keluaran sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil hingga mikrovolt sehingga diperlukan penguat dengan impedansi masukan rendah. Rangkaian penguat non-inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Jadi ini adalah perbandingan rangkaian. Nah, ini adalah contoh salah satu rangkaian komparator. Jadi komparator merupakan salah satu konfigurasi op-amp yang paling sederhana. Komparator berfungsi untuk membandingkan nilai dari kedua masukannya dengan memanfaatkan penguat tegangan open loop
op-amp yang nilainya sangat besar. Dengan demikian, apabila terdapat selisih atau perbedaan nilai dari kedua masukan op-amp akan membuat tegangan keluaran menjadi saturasi atau mendekati nilai dari sumber tegangan yang diberikan. Nah, ini adalah contohnya. Ketika non-inverting di bawah tegangan inverting, maka outputnya akan menjadi ground. Nah, ketika non-inverting di atas tegangan inverting, maka outputnya akan menjadi VCC seperti ini. Nah,